Sakti, keputusan ada di tangan Indonesia, ekspor dilarang, harga komoditas terbang. Terdapat banyak sekali hasil mineral dan batu bara yang dimiliki Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya. Indonesia seakan menjadi pemegang kunci dan bisa juga menjadi pengendali harga komoditas yang menjadi kebutuhan bagi beberapa negara maju dan berkembang di seluruh dunia. Lantas, apa efek dan seberapa berdampak Indonesia dalam menerapkan aturan-aturan ekspor bagi negara lain? Berkat Indonesia, harga timah, nikel, dan batu bara kompak mengalami peningkatan. Seperti diketahui, harga komoditas juga dipengaruhi oleh suplai dan juga demand dari komoditas itu sendiri. Semisal supply lebih banyak dari demand, maka harga mengalami penurunan dan begitu juga sebaliknya. Faktor inilah yang banyak menggerakkan harga tersebut. Di sepanjang 2020, COVID-19 memukul perekonomian Indonesia, bahkan dunia, yang juga mengakibatkan pelemahan permintaan batu bara, nikel, timah maupun minyak bumi. Namun ketika dunia memasuki masa demand full dan ekonomi mulai dibuka, maka permintaan komoditas tersebut langsung melonjak secara signifikan. Dengan adanya hal ini justru yang terjadi adalah krisis energi, karena kebutuhan yang pada awalnya diturunkan produksinya kemudian secara tiba-tiba mendapatkan permintaan yang besar dari negara lain. Dampaknya adalah komoditas-komoditas unggulan seperti batu bara yang saat ini mencapai angka $227,3 AS per metrik ton, kemudian timah di angka $42.555 AS per metrik ton, dan nikel $22.320 AS per metrik ton. Pergerakan harga komoditas tidak hanya dipengaruhi oleh COVID-19 dan krisis energi, karena pada dasarnya supply and demand sangat berpengaruh. Jika produsen tidak memberi kesempatan untuk ekspor, maka harga komoditas akan naik, sama halnya yang dilakukan oleh Indonesia. Pada Januari 2020, Presiden Jokowi melarang ekspor nikel ke negara lain, maka saat itu juga harga nikel melonjak tinggi dan mengguncang dunia. Kemudian Desember 2021, Jokowi kembali melakukan larangan ekspor batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Sedangkan pada tahun 2022 akan stop ekspor bahan mentah bauksit, kemudian emas dan timah. Indonesia sebagai produsen batu bara terbesar ketiga dunia dapat mempengaruhi harga komoditas secara global. Begitu juga nikel, yang mana Indonesia merupakan produsen nomor 1 dunia dan menjadi produsen timah nomor 2 dunia. Sampai saat ini, Indonesia sendiri sudah mencukupi kebutuhan nikel dunia sebesar 30%. Sebagai pemain komoditas unggulan nomor 1, Indonesia masih memiliki kendala kurangnya smelter pengolahan komoditas unggulan. Maka Jokowi menargetkan pembangunan 53 smelter pada 2024 dan 20 smelter pada 2021 sudah mulai beroperasi. Pelarangan ekspor nikel yang dimulai pada tahun 2020 lalu mendorong dari investor untuk membuat 20 smelter yang kemudian sudah mulai beroperasi di 2021. Sedangkan efek lainnya bagi keuangan negara pada kuartal 3 2021, Indonesia mendapat keuntungan besar untuk APBN dari stop ekspor komoditas ini. Sri Mulyani mengatakan, karena komoditas melonjak luar biasa, pajak sektor pertambangan dari minus 43,4% menjadi plus 60,52%. Bahkan saat Delta membabi buta, keuntungan di Indonesia malah naik 3 kali lipat. Di sisi lain, Priadi Santoso, Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian, mengungkapkan kesulitan yang dihadapi dalam menyikapi ekspor komoditas ini. Yang pertama adalah tingginya dana investasi smelter, kemudian ekspor bahan baku berhenti, namun impor barang masih ada, formula harga nikel yang belum jelas, serta harga energi dari PLN yang masih tinggi.